Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Andani Tanmu dengan NPM 2313031078. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan Ibu Rahmawati SPD MPD. Di sini saya mengambil judul pengaruh sistem full day school dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Kalianda. Adapun daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan bisa berdaya saing di tengah perubahan dunia yang semakin global. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan resmi memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui proses belajar yang terarah dan terstruktur. Namun, keberhasilan proses belajar tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau metode pengajaran saja, tetapi juga oleh sistem pendidikan secara keseluruhan serta faktor-faktor dari dalam diri siswa, misalnya motivasi belajar. Salah satu model pendidikan yang mulai banyak diterapkan di Indonesia adalah sistem full day school. Sistem ini meminta siswa untuk tetap berada di sekolah lebih lama dibandingkan sekolah biasa, biasanya mulai dari pagi hingga sore hari. Motivasi belajar berperan sebagai penggerak yang membuat siswa aktif, tekun, dan mempunyai tekad tinggi dalam mengikuti proses belajar. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi cenderung mampu mengatasi rasa lelah akibat jam belajar yang panjang, lebih konsisten dalam menyelesaikan tugas, serta punya strategi untuk meraih hasil belajar yang baik. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh sistem full day school terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda? Yang kedua, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda? Yang ketiga, apakah ada pengaruh sistem full day school dan motivasi belajar siswa secara simultan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaruh sistem full day school terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda. Tujuan penelitian yang kedua, mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda. Tujuan penelitian yang ketiga, mengetahui pengaruh sistem full day school dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda secara simultan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh sistem full day school dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi peneliti, menambah ilmu, wawasan, serta pemahaman mengenai pengaruh sistem full day school dan motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda. Bagi guru, sebagai wawasan yang bermanfaat untuk mencapai hasil belajar yang maksimal serta pembelajaran yang efisien di SMA Negeri 1 Kalianda. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan akan membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan serta bahan pertimbangan terutama yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik. Kemudian ruang lingkup penelitian, objek penelitian yang yaitu pengaruh sistem full day school X1 dan motivasi belajar sebagai X2 terhadap hasil belajar sebagai Y siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 yang mengambil paket ekonomi di SMA Negeri 1 Kalianda. Tempat penelitian di SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Waktu penelitian pada tahun ajaran 2025-2026. Ilmu penelitian yang digunakan yaitu ilmu pendidikan. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama landasan teori. Sistem full day school. Sistem full day school merupakan model pembelajaran yang menambah durasi siswa berada di sekolah hingga kegiatan belajar lebih terstruktur dan terpantau. Menurut H. Malik tahun 2011, waktu belajar yang lebih panjang memberi kesempatan bagi sekolah untuk membentuk kebiasaan belajar yang lebih baik melalui layanan akademik dan pembinaan karakter.
Kemudian motivasi belajar siswa merupakan dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Sardiman pada tahun 2012, motivasi menjadi pendorong utama yang membuat siswa tekun dan tidak mudah putus asa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada hasil belajar. Hasil belajar siswa merupakan output yang dihasilkan dari suatu proses pembelajaran. Menurut Bloom, pada tahun 1956, hasil belajar mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menunjukkan tingkat keberhasilan siswa memahami materi. Adapun kerangka pikir yaitu X1 full day school, sistem full day school, dan X2 motivasi belajar terhadap Y hasil belajar. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem full day school terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda. Yang hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem full day school dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalianda. Adapun bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel lain dengan situasi yang dikontrol. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau penelaahan dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2023, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini menggunakan skala pengukuran Likert yang akan disebarkan kepada siswa kelas 11 paket ekonomi di SMA Negeri 1 Kalianda untuk mengumpulkan data mengenai sistem full day school dan motivasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Menurut Suharsimi pada tahun 2010. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data hasil belajar siswa kelas 11 paket ekonomi di SMA Negeri 1 Kalianda. Kemudian uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Adapun rumus uji validitas yaitu RxY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang X dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang Y. Kemudian uji instrumen penelitian yang kedua yaitu uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan dapat dipercaya. Reliabilitas angket digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Adapun rumusnya yaitu R11 sama dengan N per N dikurang 1 kali 1 sigma B kuadrat per T kuadrat. Selanjutnya uji analisis data. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini dapat disebut juga uji KS. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengkaji apakah variasi dari dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Uji homogenitas sangat penting dilakukan karena jika variasi dari dua atau lebih kelompok data tidak sama, maka analisis statistik
yang kita lakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Kemudian yang terakhir itu uji hipotesis. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis variabel pengaruh antara variabel dependen terhadap satu variabel independen yang memengaruhi. Kemudian yang kedua, regresi linear berganda, yaitu suatu model untuk menguji pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel, di mana independen variabelnya terdiri dari dua peubah atau lebih. Yang ketiga yaitu uji hipotesis dengan statistik F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Terima kasih atas waktunya yang telah menyimak presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.